Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nuri Nurul Bariah SPD dari SDN Bedan 01, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Saya didampingi fasilitator Ibu Listiani Grum MPD dan pengajar praktik Ibu Hajah Ari Wijayanti MPD. Pemaparan kali ini diawali dengan pengertian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut dosen tahun 2004. Segitiga restitusi juga diartikan sebagai proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam pendekatan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahap 1, menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari gagal menjadi berhasil dan menghindari mengkritik orang yang mengalami identitas gagal. Karena seseorang yang sedang mengalami identitas gagal memiliki rasa salah, menguras energi, ketika sedih atau marah tidak bisa berpikir rasional. Kemudian, rasa salah identitas gagal cenderung menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri sendiri karena terperangkap dengan masa lalunya. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip setiap individu berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia: 1. Bertahan hidup, 2. Merasa diterima, 3. Kebebasan, 4. Kesenangan, dan 5. Penguasaan. Guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Guru mengenali dan mengakui kebutuhan murid sehingga dapat memperbaiki hubungan dengan murid, dan pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan kepada murid dilakukan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Tahap ketiga, menanyakan keyakinan, dilakukan berdasarkan prinsip pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku murid divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan mereka yang salah. Kemudian menanyakan nilai-nilai yang murid percaya dan berpindah menjadi orang yang ia inginkan. Berikut skenario lengkap untuk melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah. Kasus pertama, Rani adalah murid kelas 6 di SDN Bedan 01. Dia bersama murid kelas 6 lainnya sedang melaksanakan ujian sekolah. Setelah pelaksanaan ujian sekolah hari pertama, guru pengawas di ruang ujian tempat Rani melaksanakan ujian melaporkan bahwa Rani mencontek. Peristiwa ini terjadi ketika ujian sekolah mata pelajaran matematika.
Berikut adalah video praktik penerapan segitiga restitusi kasus yang pertama untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Adapun tokoh pemeran pada video ini menggunakan nama fiktif dan kasus yang disajikan merupakan settingan sebagai referensi penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum Rani. Waalaikumsalam, Bu. Rani, sudah mengetahui belum mengapa Ibu memanggil Rani? Iya, Bu. Ibu memanggil saya karena saat ujian matematika tadi saya ketahuan mencontek oleh guru pengawas uang ya, Bu. Betul Rani. Menurut Rani, apakah mencontek saat ujian merupakan perbuatan yang baik? Tidak, Bu. Rani mohon maaf ya. Rani salah. Tidak apa-apa Rani, semua orang pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Beberapa orang pernah melakukan kesalahan seperti Rani. Kamu pasti memiliki alasan kenapa Rani tadi mencontek saat ujian. Coba ceritakan pada Ibu, mengapa Rani melakukan hal tersebut? Kemarin sebelum ujian saya terlalu asyik bermain HP, Bu, sehingga saya tidak belajar untuk mempersiapkan ujian matematika. Saya bermain games di HP tanpa mengingat waktu. Akhirnya ketika mengerjakan soal ujian, saya kesulitan dan mencontek kepada Dinda. Bermain game di HP memang hal yang sangat menyenangkan ya. Kamu pasti menyukainya. Adakah solusi yang bisa kamu lakukan agar kamu tetap bisa bermain HP, namun kamu juga bisa melaksanakan ujian dengan baik? Ada, Bu. Saya harus membagi waktu dengan bijak ya, Bu. Saya akan membatasi waktu bermain games di HP dan tetap melakukan kewajiban saya sebagai pelajar, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk ujian. Apakah kamu bersedia melakukan hal tersebut dan kapan kamu akan melakukannya? Mulai malam ini, Bu, saya akan berusaha berkomitmen mengatur waktu untuk belajar agar dapat mengerjakan ujian dengan baik. Rani, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat dan sepakati bersama? Iya, Bu, saya masih ingat. Menurut Rani, keyakinan kelas mana yang berkaitan dengan hal ini? Kejujuran, belajar dengan giat, dan disiplin dalam mengatur waktu, Bu. Benar sekali. Jadi selanjutnya Rani ingin menjadi murid yang seperti apa? Saya ingin menjadi murid yang jujur, giat dalam belajar, dan disiplin dalam mengatur waktu, Bu. Dengan ini, saya menghargai diri sendiri, teman, dan ibu guru. Baiklah Rani, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya ya. Ibu yakin kamu bisa menanamkan nilai-nilai tersebut dengan baik, dapat mengutamakan kejujuran, giat dalam belajar, dan disiplin serta bijak dalam mengatur waktu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Rani. Sekarang Rani boleh kembali ke kelas ya. Baik, Bu. Assalamualaikum. Kasus yang kedua, murid-murid kelas 6 SDN Medan 01 sedang melaksanakan praktik membuat rangkaian listrik sederhana. Pada pertengahan kegiatan praktik, Ketua Kelompok 4 melaporkan bahwa Sheila tiba-tiba marah dan tidak dapat mengendalikan emosi sampai memecahkan lampu yang seharusnya digunakan untuk membuat rangkaian listrik sederhana tersebut. Akhirnya proses pembelajaran menjadi gaduh dan kurang kondusif.
Berikut adalah video praktik penerapan segitiga restitusi untuk kasus yang kedua, menanamkan disiplin positif pada murid. Adapun tokoh pemeran pada video ini menggunakan nama fiktif dan kasus yang disajikan merupakan settingan sebagai referensi penerapan segitiga restitusi. Sela, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali ya? Iya Bu, tentu saja saya sangat marah. Saya sangat kesal kepada ketua kelompok sehingga saya melempar lampu sampai pecah. Lampu tersebut seharusnya digunakan untuk praktek membuat rangkaian listrik. Maafkan saya ya Bu. Baik Sela, tidak apa-apa. Membuat kesalahan adalah hal manusiawi. Mempertahankan diri juga adalah hal yang penting. Beberapa orang pernah melakukan hal yang sama seperti Sela. Ibu menghargai kamu karena mungkin saja kamu melakukan tindakan lebih gegabah daripada ini. Tentunya Sela memiliki alasan ya, mengapa Sela melakukan hal tersebut. Coba ceritakan pada Ibu, Nak. Ketika kerja kelompok tadi, saya tidak diberi kesempatan oleh ketua kelompok untuk membantu berdasarkan apa yang saya suka dan pahami. Saya merasa tidak memiliki peran dalam kelompok. Akhirnya saya marah dan melempar lampu tersebut sampai pecah, Bu. Baik Sela, apakah ada cara lain yang bisa kamu lakukan ketika ingin ikut berperan sesuai yang kamu suka dan pahami ketika kerja kelompok? Ada Bu, seharusnya saya menyampaikan keinginan saya tersebut dengan cara yang baik, tidak dengan keadaan. Jadi, bisakah kita memperbaiki masalah ini? Bisa Bu. Apakah ada solusi ketika Sela ingin berperan dalam kelompok, namun menyampaikannya dengan tidak kondisi marah kepada teman kelompok? Saya akan menyampaikan peran yang saya suka dan pahami dengan bahasa yang baik dan sopan, Bu. Baik, lalu bagaimana dengan lampu yang pecah tadi? Saya akan gantikan, Bu, dengan cara menyisihkan uang jajan. Jadi sekarang kamu sudah mengerti cara menyampaikan keinginan untuk berperan dalam kelompok dan kamu juga sudah bersedia mengganti lampu yang pecah tadi ya. Nah, menurut Sela, keyakinan kelas mana yang menunjukkan perilaku yang baik saat mengerjakan tugas kelompok? Saling menghargai, kerjasama, tanggung jawab, dan tetap menjaga kenyamanan saat belajar di kelas, Bu. Betul sekali Sela. Jadi, apakah nilai-nilai tersebut perlu kita lakukan? Tentu perlu, Bu. Mengapa? Apakah itu penting bagi diri kamu? Iya, Bu, karena jika kita ingin dihargai, kita harus menghargai orang lain. Agar belajar kelompok berjalan lancar, kita harus menjaga kerjasama dengan anggota kelompok, sehingga dapat menjaga keamanan saat belajar di kelas. Kemudian, jika kita berbuat kesalahan, kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Benar sekali. Jika kita dapat menerapkan nilai-nilai tersebut, maka suasana belajar akan berjalan dengan tertib, sukses, dan nyaman ya. Lalu setelah ini kamu ingin menjadi murid yang seperti apa Sela? Ingin menghargai orang lain, menjalin kerjasama dengan teman, menjaga kenyamanan kelas, dan bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Baik Sela, sekarang kita sudah punya penyelesaian atas masalahnya ya. Semoga Sela dapat menjadi lebih baik lagi ya. Amin. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Sela. Sekarang silakan kamu boleh kembali ke kelas ya. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikut adalah tanggapan murid mengenai perasaan mereka ketika praktik pendekatan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh murid-murid di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis, kelas 6B, dan Medan 01. Saya berperan sebagai Rani. Setelah saya berdiskusi tentang cara menyelesaikan masalah di kelas, saya merasa sangat senang karena saya belajar menjadi murid yang jujur, disiplin, dan giat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina, kelas 6B, SDN Medan 01. Saya berperan sebagai Sela. Setelah saya berdiskusi tentang penyelesaian masalah yang dihadapi di kelas, saya merasa sangat senang karena saya jadi belajar untuk bisa mengendalikan emosi. Dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas tindakan yang sudah saya lakukan dan memahami cara menyampaikan pendapat dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan tugas kali ini tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi.
Saya Nuri Nurul Bariah SPD dari SDN Bedan 01, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bogor. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak.